Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Tradisi Lebaran di Indonesia memang tidak kalah meriah dibandingkan dengan tradisi Lebaran di negara lainnya. Mayoritas penduduk Indonesia memang menganut agama Islam, sehingga Hari Raya Idul Fitri menjadi momen yang paling ditunggu setelah menjalani puasa selama 1 bulan penuh. Hari Raya Idul Fitri ini menjadi hari kemenangan yang selalu dirayakan dengan berbagai perayaan dan tradisi. Beberapa tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan sulit untuk dihilangkan. Berikut 10 tradisi Lebaran yang unik dan menarik di Indonesia, antara lain. 1. Mudik. Mudik merupakan kegiatan para perantau untuk pulang ke kampung halamannya. Tradisi ini kebanyakan dilakukan oleh orang yang tinggal atau bekerja di luar daerah. Saat mudik, puluhan juta orang kan bepergian dan menyeberang pulau yang satu ke pulau lainnya dalam satu waktu. Meskipun harus berdesak-desakan di jalan dan harus mengalami kemacetan yang luar biasa padatnya, namun antusias untuk mudik selalu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk bisa berkumpul dengan keluarga besar di kampung halaman setelah sekian lama tidak berjumpa. 2. Halal bihalal. Halal bihalal berarti hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Biasanya, kegiatan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang diadakan di rumah atau tempat seperti auditorium, aula, dan sebagainya. Meskipun saat ini sudah banyak teknologi untuk berkomunikasi, seperti handphone atau yang lainnya, namun, halal bihalal masih menjadi tradisi yang tak bisa ditinggalkan. Halal bihalal dapat diartikan sebagai bentuk silaturahmi, yang biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri. Setiap orang akan saling mengunjungi dan merayakan Lebaran bersama keluarga besar, teman-teman, kerabat, tetangga, atau bahkan mereka yang kita tuakan, untuk saling bermaafan. 3. Menabuh beduk. Kumandang takbir akan selalu diiringi dengan tabuhan beduk yang menggema di berbagai tempat, seperti di masjid, musola, atau bahkan di sepanjang jalan. Pada waktu takbiran, tabuhan beduk ini akan semakin menambah suasana haru dan gembira. Suara takbir akan terdengar mulai dari malam takbiran, hingga pagi hari Lebaran menjelang sholat Idul Fitri. Hampir semua masjid akan menabuhnya dengan diiringi gema takbir, yang ditandai sebagai penanda hari kemenangan telah tiba. Di Indonesia, menabuh beduk telah menjadi simbol dari Hari Raya Idul Fitri. 4. Takbir keliling. Takbir keliling sama halnya dengan takbir yang dikumandangkan di masjid. Bedanya, kegiatan takbir ini dilakukan konvoi di sepanjang jalan. Takbir keliling masih berhubungan dengan menabuh beduk. Hal ini karena beduk akan ditabuh bersamaan dengan dikumandangkannya takbir. Tradisi takbir keliling ini seolah menjadi tanda kemenangan setelah melakukan puasa selama sebulan penuh. Biasanya, anak-anak hingga orang dewasa akan turun ke jalan dan berkeliling, baik menggunakan mobil terbuka, ataupun ramai-ramai berjalan kaki. 5. Petasan dan kembang api. Petasan dan kembang api memang menjadi salah satu tradisi Lebaran yang sangat sulit dihilangkan. Meskipun kebiasaan ini dinilai berbahaya, dan secara resmi penggunaannya telah dilarang oleh pemerintah, namun, tetap saja banyak yang memainkannya. Sebagai pengganti petasan, biasanya masyarakat menggunakan kembang api untuk menambah semaraknya hari kemenangan umat Islam. Hal tersebut karena kembang api tidak menimbulkan ledakan layaknya petasan. Meskipun begitu, tetap saja harus hati-hati dalam bermain kembang api, apalagi yang memainkannya adalah anak kecil. Para orang tua sebaiknya mengawasi saat anak-anak bermain kembang api. 6. Mengirimkan makanan.
Tradisi Lebaran di Indonesia yang masih sering dilakukan sampai saat ini adalah saling mengirimkan makanan. Biasanya, tradisi ini ditujukan keluarga, saudara, kerabat, teman, atau juga tetangga. Di beberapa daerah, khususnya Sumatera, tradisi ini disebut dengan nama hantaran. Tradisi mengirimkan makanan ini dapat mengajarkan kita untuk selalu berbagi dan menjalin silaturahmi antara satu dan yang lainnya. Sebagian daerah melakukan tradisi ini di waktu sebelum berbuka puasa pada hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini karena biasanya sajian makanan tersebut akan dimakan pada saat hari Lebaran. 7. Ketupat. Ketupat dan Lebaran memang menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena ketupat dikenal sebagai sajian khas Lebaran yang biasanya disajikan bersama aneka macam lauk pauk. Biasanya, ketupat tersebut disajikan bersama rendang daging, semur daging, opor ayam, kerupuk udang, sambal goreng ati, dan beberapa jenis tambahan lainnya. Meskipun di setiap daerah memiliki cara penyajian yang berbeda, namun, ketupat seolah menjadi sebuah makanan wajib yang selalu dihidangkan saat perayaan Lebaran. Sajian ini kemudian akan disantap bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga setelah melaksanakan sholat Id sambil bermaaf-maafan. 8. THR. THR, atau yang disebut dengan tunjangan hari raya, merupakan tradisi Lebaran yang paling ditunggu oleh semua orang. Biasanya, uang THR digunakan untuk keperluan membeli makanan dan pakaian pada saat hari Lebaran. THR merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan menjelang Lebaran. Dalam aturan, biasanya THR diberikan seminggu sebelum Lebaran dengan nominal sesuai dengan aturan pemerintah. Selain untuk karyawan, THR juga diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Tidak heran jika momen ini selalu dinantikan oleh anak-anak saat Hari Raya Idul Fitri. 9. Baju baru. Membeli baju baru juga menjadi tradisi Lebaran yang tak boleh dilewatkan. Setiap Lebaran, hampir seluruh pusat perbelanjaan selalu ramai oleh pengunjung yang akan membeli baju baru. Biasanya, mereka berburu baju Lebaran dengan harga murah. Hal ini karena banyak toko maupun pusat perbelanjaan yang menawarkan diskon atau promo dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Namun, sekarang, berbelanja baju Lebaran sudah tidak lagi harus berebutan dengan pembeli yang lain. Hal ini karena masyarakat sudah bisa melakukan pembelian baju baru secara online. 10. Ziarah kubur. Tradisi Lebaran di Indonesia yang terakhir adalah ziarah kubur. Banyak warga yang akan berziarah ke makam keluarga atau saudara yang telah meninggal. Tradisi berziarah kubur telah berjalan sejak lama dan menjadi hal wajib bagi sebagian besar masyarakat Indonesia di hari Lebaran. Tradisi ziarah kubur ini biasanya dilakukan selepas salat Idul Fitri atau di pagi hari Lebaran tiba. Orang-orang akan mendatangi makam dan memanjatkan doa bagi keluarga atau saudara yang telah meninggal dunia. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.